Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup yang penuh hiruk pikuk ini, malam sering menjadi waktu paling jujur bagi jiwa manusia. Saat dunia mulai senyap, suara hati justru berbicara lebih keras. Banyak orang terlelap dalam kelelahan, namun tidak sedikit pula yang gelisah memikirkan dosa, beban hidup, ketakutan akan esok hari, dan kegelisahan yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Di saat seperti inilah Islam hadir membawa cahaya penenang, bukan dengan ritual yang berat, tetapi dengan amalan yang penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan paling sempurna dalam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan kemudahan. Beliau memahami bahwa manusia bukan malaikat yang tidak pernah lelah. Karena itu, banyak amalan malam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk memberatkan kita umatnya, tetapi untuk menguatkan. Bahkan dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa amalan yang singkat namun dilakukan dengan iman dan keyakinan bisa bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam dalam Islam bukan sekedar waktu untuk istirahat, tetapi juga waktu penjagaan. Penjagaan hati dari kegelisahan, penjagaan jiwa dari bisikan setan, dan penjagaan diri dari bahaya yang tidak terlihat. Banyak orang menutup pintu rumahnya rapat-rapat sebelum tidur, namun lupa menutup pintu ruhnya dengan zikir dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang paling berbahaya bukan yang terlihat oleh mata, melainkan yang menyerang dalam diam. Sahabatku yang dirahmati Allah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan amalan sebelum tidur. Ada doa, ada zikir, dan ada ayat-ayat pilihan yang menjadi benteng seorang mukmin di malam hari. Di antara semua amalan tersebut, ada satu keutamaan besar yang sering dianggap ringan, padahal nilainya luar biasa. Amalan ini tidak panjang, tidak melelahkan, namun dijamin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai amalan yang mencukupi. Betapa sering kita merasa belum layak beribadah panjang di malam hari, merasa lalai, merasa kurang khusyuk, atau merasa terlalu lelah. Namun Islam tidak pernah menutup pintu kebaikan. Justru dalam kondisi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membuka jalan yang mudah. Allah tidak menilai panjangnya bacaan, tetapi kejujuran iman dan ketundukan hati saat ayat-ayatnya dibaca. Sahabatku yang dicintai Allah, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah adalah penutup yang agung bagi surah terpanjang dalam Al-Quran. Isinya bukan hanya pengakuan iman, tetapi juga doa yang sangat dalam tentang kelemahan manusia, tentang pengampunan, tentang rahmat, dan tentang pertolongan Allah. Ayat-ayat ini seolah merangkum seluruh perjalanan seorang hamba dalam hidupnya. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa iman bukan sekedar keyakinan di lisan, tetapi ketundukan total kepada Allah, mengakui keterbatasan diri, menyerahkan hasil kepadanya, dan memohon agar tidak dibebani di luar kemampuan. Inilah ruh tauhid yang sejati, merendah di hadapan Allah dan bersandar penuh kepada rahmat-Nya. Tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan yang sangat besar bagi siapa saja yang membaca dua ayat ini di malam hari. Keutamaan ini bukan janji manusia, tetapi
jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Jaminan ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya bahkan sebelum hamba itu tertidur. Maka siapapun kita yang merasa ibadahnya masih sedikit, yang merasa dosanya masih banyak, atau yang sedang berada dalam fase hidup yang berat, jangan remehkan amalan ini. Karena terkadang satu amalan kecil yang dilakukan dengan iman bisa menjadi penyelamat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat dari surah Al-Baqarah pada waktu malam, maka itu mencukupinya. 2 ayat yang dimaksud adalah ayat 285, 286. Dimulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai terakhir fansurna 'alal qaumil kafirin, yang dibaca setelah sholat isya atau sebelum tidur. Boleh dibaca sendiri tanpa jumlah khusus dengan niat berlindung, menyerahkan diri dan memohon penjagaan Allah. Bacalah dalam keadaan tenang, penuh kesadaran, lalu ditutup dengan tidur dalam keadaan suci, berwudu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama salaf lainnya menjelaskan bahwa makna mencukupinya mencakup beberapa hal. Mencukupi dari sholat malam bagi yang belum mampu, mencukupi sebagai pelindung dari gangguan setan, mencukupi sebagai penjagaan dari keburukan malam, dan mencukupi sebagai bekal doa dan rahmat hingga pagi. Artinya 2 ayat ini menjadi benteng iman, pelindung ruhani dan kecukupan amal bagi seorang mukmin di malam harinya. Sahabatku, jika malam ini kita belum mampu melakukan banyak ibadah, jangan biarkan malam berlalu tanpa membaca ayat-ayat Allah. Bacalah 2 ayat ini meski dengan suara pelan, meski dengan air mata, meski dengan hati yang masih belajar khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu kesempurnaan kita. Allah menunggu kepulangan kita. Dan 2 ayat ini dengan izinnya cukup untuk menjaga kita hingga fajar menyingsing. Demikian, semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.